Shalom jemaat yang terkasih, saudara yang selalu mengandalkan Tuhan. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, kita akan melihat kembali pernyataan yang dicatat oleh Daniel, pernyataan Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudara, ancaman dari Nebukadnezar kepada Hananya, Misael, Azaria, kalau dalam ayat 16 dikatakan Sadrak, Mesak, Abednego, ini nama berdasarkan Babel, tapi kalau nama berdasarkan Ibraninya, Hananya, Misael, Azaria. Pertanyaan atau ancaman yang dinyatakan oleh Nebukadnezar adalah, siapa yang dapat melepaskanmu? Saudara, Nebukadnezar bertumbuh pada kepercayaan atas pelindungnya, para dewa. Sehingga waktu menghadapi perapian yang menyala-nyala yang dibuat sedemikian hebat itu, dia membandingkan kalau tidak ada dewa yang sanggup mengalahkan api. Nah, saudara, kalau peristiwa itu terjadi sekitar 500 tahun sebelum Masehi, sampai hari ini terbukti masih banyak orang berpikiran serupa. Maksudnya, ada orang yang memegang kekuasaan tertentu, lalu menyatakan kalau tidak ada orang yang bisa menyelamatkan orang lain, hanya kekuasaannya saja yang bisa menyelamatkan. Atau ada juga orang yang berhasil mengumpulkan uang sangat banyak, lalu berpikir kalau tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkan orang lain, kecuali kalau punya uang banyak. Gambaran-gambaran ini, saudara, berbanding terbalik dengan jalan pikir Allah melalui Kristus. Sewaktu Kristus Yesus bangkit dari kubur, dari kematian, ketakutan manusia terhadap kematian disingkirkan. Secara umum kematian dipercaya sebagai ujung kehidupan, sehingga kematian dipandang sebagai pintu akhir yang tidak bisa dibuka lagi sewaktu sudah ditutup. Tetapi kebangkitan Kristus membuktikan kalau kematian tidak lagi punya kekuatan yang tidak terhingga itu. Buktinya pintu yang sudah ditutup bisa dibuka kembali oleh pencipta alam semesta. Nah, saudara, kalau kematian saja kehilangan kuasanya, bukankah lebih besar lagi peluang yang dimiliki selagi masih hidup? Jadi seperti Hananya, Misael, Azaria yang dibebaskan secara ajaib dari kekuatan api dan kewenangan Nebukadnezar, kekuatan yang membangkitkan Kristus itulah yang membuat orang-orang percaya masa kini menjalani hidup mereka. Tantangan yang seolah-olah mengungkung hidup dan tidak ada yang bisa membantu membebaskan, hanya tantangan biasa dibanding kuasa kebangkitan Kristus, bahkan kenaikannya ke surga. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah membangkitkan Kristus, dan dengan kuasa itu juga Engkau menjamin kehidupan kami selagi masih berada di bumi. Tidak ada kuasa-kuasa yang bisa melawan orang percaya karena kuasa maut sekalipun sudah Engkau kalahkan. Terima kasih Allah Bapa. Ini menjadi pengharapan kami untuk selalu hidup bersandar kepada Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat saudara, dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Maukah engkau bebas dari beban, harapkan penuh Sang Penebus? Maukah engkau iblis dikalahkan, harapkan penuh penebus? Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau bebas dari celah, harapkan penuh Sang Penebus. Darah Kristuslah pembasuh noda,